Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi pengalaman cara plaster dinding cepat dan rapi, atau cara plaster tembok cepat, rata, dan mudah, khususnya untuk pemula. Sebelum plaster dinding, kita kasih kepalaan dulu. Bisa menggunakan paku seperti ini atau dikasih marking dulu mengikuti lurusnya kusen pintu. Nah, ini mengikuti lurusnya kusen pintu dengan ketebalan antara 12 sampai 15 mm untuk ketebalan plasternya. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan berbagi pengalaman cara plaster dinding rumah menggunakan metode seperti ini, yaitu menggunakan roskam besi dan penadah seperti ini dengan cara dioserkan seperti ini. Kita menggunakan adukan campuran 1 semen dan 4 bagian pasir. Kita aplikasikan adukannya untuk lapisan yang pertama dulu. Kali ini kita akan plaster dinding dengan batu bata, pasangan batu bata semen pasir atau batako yang berukuran kecil seperti ini. Karena dindingnya ini masih dalam keadaan basah, jadi kita tidak menyiramnya dulu. Tapi kalau Anda plaster dinding kemudian dindingnya dalam keadaan kering ataupun menggunakan pasangan bata merah, sebaiknya disiram air dulu secukupnya sebelum plaster dinding. Cara plaster dinding ini ada berbagai macam cara dan metode. Tentunya di lain tempat tentunya caranya juga akan berbeda, dan sebutannya juga tentunya akan berbeda. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan caranya, yang penting tujuannya sama, agar pengerjaan plaster dinding bisa lebih cepat dan hasilnya juga bisa rapi. Setelah sudah selesai untuk pengaplikasian lapisan yang pertama, selanjutnya kita aplikasikan untuk lapisan yang kedua. Cara plaster dinding dengan cara seperti ini bisa digunakan untuk plaster dinding batako, bisa juga digunakan untuk plaster dinding bata merah, dan juga bisa digunakan untuk plaster dinding bata ringan atau bata hebel. Yang penting kita harus mengetahui karakter batu bata yang kita mau plaster dinding. Contohnya batu bata merah sebaiknya disiram air dulu secukupnya sebelum plaster dinding, maupun juga bata ringan sebaiknya disiramkan air dulu secukupnya sebelum plaster. Kebetulan di tempat saya kerja yang sekarang ini, di sini pada umumnya cara plaster dinding menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau di kampung saya pada umumnya plaster dinding menggunakan metode dengan cara dikamprot. Setelah sudah selesai untuk pengaplikasian plasteran yang kedua, selanjutnya kita gosok menggunakan kayu penggaris seperti ini atau kayu panjang. Anda juga bisa menggunakan hollow aluminium sebagai penggarisnya seperti ini. Kita gosok dengan cara penggaris berdiri seperti ini mengikuti plasteran yang sudah jadi, dan bagian bawahnya mengikuti paku atau kepalaan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita gosok lagi menggunakan kayu penggaris ini, bisa secara melintang seperti ini, dan bisa juga digosok dengan cara berdiri mengikuti lurusnya kusen pintu dan kepalaan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tambal kembali untuk bagian yang masih lekuk dan belum penuh. Saat kita menggunakan kayu penggaris tadi, kita tambal dulu bagian yang masih belum penuh dan kita tarik kembali menggunakan kayu penggaris seperti ini. Jadi khususnya untuk pemula, kalau plaster dinding seperti ini utamakan menggunakan kayu penggaris agar hasil plasteran bisa rapi dan bisa lurus. Saat plesteran masih dalam keadaan basah atau belum agak kering, sebaiknya jangan digosok dulu menggunakan papan gosok.
Jadi sambil menunggu kita aplikasikan untuk yang sebelahnya dulu seperti ini. Nanti di saat yang tepat kita akan menggosok plesteran yang sudah jadi ini. Karena kalau plesteran dalam keadaan masih basah kemudian kita gosok menggunakan papan gosok, nanti hasil plesteran tidak akan bisa rata. Karena kalau kita gosok plesteran saat masih dalam keadaan basah nanti hasilnya tidak rata, sebab adukan ini masih ada penyusutan saat kondisi adukan sudah agak kering. Pada video sebelumnya ada yang bertanya apakah dinding harus disiram air dulu sebelum plester. Kita harus mengetahui dulu kondisi kelembapan pada dinding sebelum plester. Kalau dinding seperti ini kemudian kita siram, nanti kita akan jadi lambat untuk membuat pekerjaan plaster dinding ini. Untuk cara plaster dinding bata merah bisa simak di video kami sebelumnya. Dan untuk cara plaster dinding bata ringan atau bata hebel juga bisa simak di video kami sebelumnya. Di video sebelumnya juga ada yang bertanya kuat mana cara plaster dinding menggunakan cara seperti ini dan cara plaster dinding dengan metode dikamprot. Bagi pendapat saya yaitu sama-sama kuat, tergantung dari campuran adukan dan skill tukang itu sendiri. Karena saya sudah menggunakan kedua cara, yaitu dengan cara dikamprot maupun dengan cara seperti ini, jadi sama-sama kuat. Jadi terserah Anda mau menggunakan cara plaster dinding dengan cara seperti ini ataupun cara plaster dinding dengan cara dikamprot. Untuk bagian bawah plasteran dinding kita gosok menggunakan kayu penggaris dengan cara berdiri seperti ini agar hasil plesteran yang bagian bawah tidak kembung. Selanjutnya kita gosok menggunakan papan gosok di saat plesteran sudah waktunya untuk digosok menggunakan papan gosok. Untuk bagian yang belum penuh kita bisa tambal kembali menggunakan adukan sambil digosok-gosok seperti ini mana bagian yang masih belum rata. Untuk posisi papan gosoknya bisa digosok dengan cara papan gosok secara berdiri dan bisa juga digosok dengan cara papan gosok posisi melintang. Yang penting hasilnya bisa rapi dan bisa lurus. Dan saat menggosok plasteran dinding ini yang bagian paling bawah, usahakan papan gosok diposisikan dengan posisi secara berdiri agar hasil plesteran yang bagian bawah tidak kembung. Untuk penggunaan pasirnya untuk plasteran dinding ini sebaiknya menggunakan pasir yang sedang atau tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar, karena kalau terlalu halus nanti di saat kering hasil plasteran akan banyak yang retak. Jadi sebaiknya gunakan pasir sedang yang sudah diayak atau sudah ditapis. Untuk bagian plasteran dinding yang bagian sambungan seperti ini, kita bisa menghilangkannya sambungannya menggunakan air seperti ini, kemudian kita gosok agar hasil sambungan plesteran bisa rapih dan bisa tidak terlihat. Kita kasih air, kasih basah, kemudian kita gosok lagi seperti ini. Jadinya hasil sambungan tidak terlihat. Sebab kalau kita tidak kasih air seperti ini, nanti hasil sambungan akan terlihat membentuk bonggol atau akan membentuk tidak rata di bagian sambungan plasteran dinding ini. Plaster dinding sudah selesai dan ini hasilnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.